Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Maret 2023 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Selamat Prapaskah dan salam damai Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Matius bab 5 ayat 17 hingga 19 yang bercerita tentang Yesus dan hukum Taurat. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kerana aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu ota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kerana itu sesiapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi sesiapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maksud atau pesanan Yesus yang hendak disampaikannya melalui Injil pada hari ini ialah agar tuntutan rohani hukum Allah dapat dilaksanakan di dalam kehidupan para pengikutnya. Mengimani Kristus merupakan titik tolak untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui iman kepada Kristus, Allah menjadi Bapa kita. Melalui iman kepada Kristus juga, maka orang percaya oleh kasih karunia Allah dan Roh Kudus yang berdiami diri mereka, diberikan dorongan batinnya dan kuasa untuk mentaati hukum Allah. Kita menggenapi hukum Allah dengan hidup menuruti pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membantu kita mematikan perbuatan daging dan menggenapi kehendak Allah. Demikianlah ketaatan yang lahiriah kepada hukum Allah harus disertai perubahan dalam hati dan roh kita. Dalam menjalankan apapun jenis pekerjaan, setiap kita dituntut untuk setia dan taat mengerjakan tugas itu sehingga selesai. Tetapi seringkali kewajiban itu tidak dapat kita penuhi karena kita selalu lalai dan mengabaikan ketetapan standar kerja yang harus dipatuhi dan dijalankan. Dengan kesengajaan kita sendirilah yang juga membuat pelanggaran yang telah disepakati. Kita cenderung mengikuti bisikan untuk melanggar, mengabaikan daripada patuh dan taat. Demikian halnya dengan kesetiaan akan terlihat dari ketaatan terhadap perintah, bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan, dan patuh kepada pimpinan. Seseorang boleh dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, patuh dan taat. Demikian juga Tuhan menghendaki supaya kita menuruti perintah-Nya secara penuh yang diwujudkan melalui praktik hidup sehari-hari. Jika seorang selalu setia dalam menuruti Tuhan, itu menandakan bahwa Tuhan berdiam dalam dirinya. Sebab Tuhan sendiri yang sebenarnya mendorong dan menggerakkan hidup orang percaya, sehingga semua pikiran dan tindakan
akan mencerminkan kehendak Allah. Di dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 24. Sesiapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam dia, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Menuruti perintah Tuhan adalah bagian dari kesetiaan kepada Tuhan. Jika Tuhan mengatakan A, maka yang kita pikirkan dan kerjakan adalah A, bukannya B. Nah, menuruti perintah Tuhan harus menjadi bagian hidup setiap kita orang beriman. Sebab firman Tuhan itu untuk kebaikan bagi manusia sendiri. Demikian juga sepanjang retreat agung kita selama 40 hari dalam musim Prapaskah ini, kita dituntut untuk tekun dalam melakukan 3 hal ini, yaitu berpuasa dan pantang, berdoa, dan beramal kasih. Tugas kita saat ini ialah mengajar dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita akui bahwa memulai sebuah pekerjaan adalah mudah. Namun setia melakukan pekerjaan sehingga selesai sangatlah sulit. Percaya kepada Tuhan itu mudah diucapkan, namun setia mengikuti kehendak Tuhan sangat sukar. Firman Tuhan yang berbunyi, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yesua bab 22 ayat 5. Dan ini boleh memberikan kita panduan, motivasi, dan komitmen untuk setia dengan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Jangan pernah merasa diri puas karena kita telah menjadi seorang Kristen. Tetapi lakukanlah perintah firman Tuhan yang dengan lebih setia lagi. Lakukanlah dengan segenap hati dan jiwa. Seharusnya kita memandang kesetiaan itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kesetiaan juga membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib agar hubungan kita dengan Bapa itu dipulihkan. Karena itu, setialah sampai mati agar kita beroleh mahkota kehidupan. Ingatlah saudara-saudari, kedudukan kita sebagai orang percaya dalam kerajaan surga akan ditentukan oleh sikap kita terhadap hukum Allah dan oleh cara kita melaksanakan dan mengamalkan hukum itu. Tingkat kesetiaan kita dalam hal ini akan menentukan taraf kemuliaan kita di surga. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapanya di surga akan tetap merupakan satu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, selamat menuruti perintahnya. Marilah melaksanakannya dengan setia. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Maret 2023. Terima kasih kepada Father Ronnie Looney untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.